saya Ruli Hilman Pas SPD, bertugas di SMP Negeri 1 Malangpung, Kabupaten Garut. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saat ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja dalam Daljab 2023 Angkatan 2 di LPTK UPI Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu pada bersih ruangannya, cek dulu. Oke, sudah pada siap? Siap. Untuk belajar? Siap. Semangat? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran itu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu. Ya, Bapak absen terlebih dahulu hadirannya untuk kali ini kelas 7B. Sekretaris, siapa hari ini tidak masuk? Hadir semua. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Hadir semua, berarti kesepakatan kelas dulu ya yang dibuat ya. Yang pertama, dengarkan kesepakatan itu. Semua peserta yang ada di kelompok masing-masing harus mendengarkan ya, secara aktif ya, mendengarkan. Yang kedua, setiap kelompok itu harus berkolaborasi dengan temannya sesama kelompok. Jangan ini bekerja, yang ini tidak. Jadi semua harus bekerja sama, berkolaborasi. Yang ketiga, menghormati guru dan teman-teman kalian yang di kelompok. Kolaborasi dalam apa tadi Pak? Dan kolaborasi dalam pembuatan proyek nanti ya. Proyek yang akan kalian buat di dalam materi yang Bapak sampaikan hari ini. Gitu ya. Selanjutnya, partisipasi dalam diskusi. Ketika diskusi harus semua aktif. Semua dipimpin oleh KM-nya untuk menyanyikan sebuah lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan. KM dipimpin. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. 1, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur nusantara.
Tentang norma dan jenis-jenis norma. Apa itu norma? Apa itu norma? Norma adalah bentuk nyata dari nilai sosial di dalam masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita dulu capaian belajar hari ini biar kalian tahu tujuannya, indikatornya apa. Coba sampai dilihat ke depan boleh ya. Tujuan hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, capaian pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan ini adalah capaian pembelajarannya. Boleh didengar semuanya? Mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup yang terkecil. Lingkup terkecilnya adalah keluarga dan masyarakat sampai pada lingkup negara dan global, sehingga dapat mengetahui dan mempraktikkan hak dan kewajibannya baik sebagai manusia bangsa Indonesia maupun sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, mengenai tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuannya pembelajaran hari ini. Mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup terkecil, keluarga, masyarakat sampai lingkup yang besar atau negara dan global, sehingga dapat mengetahui dan mempraktikkan hak dan kewajibannya baik sebagai manusia bangsa Indonesia maupun sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara dunia. Kompetisi pencapaian kompetensi yang akan kalian tercapai di dalam pembelajaran hari ini. Ada 5 poin. Poin yang pertama, peserta didik mampu mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar atau adil. Poin yang kedua, peserta didik mampu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar. Poin yang ketiga, pesan buat kalian. Sebutkan pelanggaran terhadap norma hukum. Tidak memakai helm ketika berkendara. Apalagi? Merokok di sekolah. Apalagi? Membuang sampah sembarangan. Tidak memakai teknologi. Apalagi? Oke, mengendarai motor di bawah umur atau mengendarai motor secara jauh. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran norma hukum. Pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk mengacu terhadap materi ya. Sekarang hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Nah, kalian nanti dalam pembelajaran ini dibuat kelompok per kelompok. Ada 4 kelompok ini ya. 4 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, udah Bapak lihat itu kelompok sudah dan bentuk kelompoknya. Terima kasih. Nah, kalian nanti Bapak akan menayangkan sebuah video nanti kalian buat. Kenapa? Supaya perbedaan itu tidak menimbulkan permasalahan, pertikaian, kehancuran. Jadi dibentuklah sebuah norma. Tadi kembali norma kaitannya dengan aturan. Bagian di sini boleh dilihat di buku. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Jadi aturan itu sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Baik di masyarakat kalian, di kampung kalian itu perlu ada aturan. Kenapa perlu ada aturan? Supaya tidak terjadi permasalahan, pertikaian, perpecahan. Adanya peraturan tidak akan terjadi permasalahan tersebut. Jadi betapa pentingnya norma itu, betapa pentingnya aturan itu. Seperti itu ya. Sudah tahu kan sekarang? Sekarang biar lebih jelasnya dan terusannya kita tonton video-video yang Bapak tampilkan ke depan ya. Jangan sampai tertawa ya, ini videonya tentang adik misalkan ya, kelompok ini. Nah, dari video yang Bapak tampilkan setelah ini, oke. Dari yang Bapak jelaskan ini, mengerti? Mengerti? Oke, kalau mengerti Bapak akan tampilkan sebuah video ya. Nah, video-video yang Bapak tampilkan nanti itu kalian
lihat, kalian identifikasi, kalian spesifikasikan, lalu kalian lihat apa permasalahannya. Setelah itu buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan yang ada di video tersebut terhadap materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, ada bersamaan, ada hubungannya dengan materi, dengan video tersebut. Buat sebuah pertanyaan, nanti kalian buat menjadi sebuah project. Project apa? Project pembuatan poster ajakan tentang norma hukum seperti itu. Nah, inilah video-video yang Bapak akan tampilkan. Semua anggota, semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 coba diperhatikan pemutaran video ini ya, kaitannya dengan norma, ada yang taat dan yang tidak taat terhadap ini tentang sekolah dulu ya, karena kita di sekolah. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Di sekolah ya. Data tepat waktu. Setiap hari Dengan tepat waktu, ya. bangun pagi. Sebab saya kesehatan bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab di 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa teman-teman bagi celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu memiliki orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas menjaga kebersihan. Hari masih ingat nggak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita cara yang gampang Jangan yaitu buang sampah sembarangan ini. Ada yang biasa ini ya. sampah pada tempatnya. Di dalam meja gitu ya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah masuk kelas, Kalau Bapak jelaskan jangan ngobrol, jangan tidur. yang ada di depan kamu agar pelajaran ini yang oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang Iya Za, nggak apa-apa. Tapi ini aku mau makan dulu ya Za. Ya udah Tan, nggak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Habis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana Za? Kok kamu nggak pakai masker sih? Kamu tadi kesini nggak pakai masker ya Za? Hehe, aku males Tan, pakai masker. Habisnya sakit mukaku kalau pakai masker dulu. Well Za, kamu mau apa? Kena COVID? Nggak boleh gitu Za. Kita tuh harus memakai masker tahu. Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar, Za. Ah, udahlah Tan, yuk main sekarang. Kalau gitu aku nggak mau lah. Bukan apa-apa, Za. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah tahu. Udah Za, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus pergi rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Ah, gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa nak? Kok muka kamu pucat banget toh? Badan Mauja panas mah. Astagfirullah Mauza, badan kamu panas banget nak. Kamu tadi ngapain aja toh nak? Mauja tadi muter-muter aja kok mah. Terus kamu tadi pasti tidak pakai masker kan? Enggak mah. Astagfirullah Mauza, kok kamu bandel toh nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19 nak, biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Mauja nggak mau kena COVID mah. Boleh kalian membuat, silakan kalian boleh membuat pertanyaan terkait video-video tadi. Silakan buat pertanyaan. Oke.
Silakan berdiskusi ya. Membuat pertanyaan-pertanyaan dengan teman kalian. Silakan sambil berdiskusi. Pertanyaan-pertanyaan dari video yang tadi Bapak tampilkan. Silakan. Dari video-video yang tadi Bapak tampilkan ya, buat pertanyaan-pertanyaan. Oke, nah sekarang kalian membuat pertanyaan-pertanyaan perencanaan dari pertanyaan tersebut. Membuat perencanaan terhadap sebuah proyek. Ini rencananya mau buat proyek apa nih? Kelompok 4. Apa? Kebersihan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Itu pasti tentang menjaga kebersihan. Kalau kelompok ini rencananya buat apa? Oke, rencananya mentaati, tertib lalu. Nah, kelompok ini perencanaan proyeknya apa? Oke, dilarang membawa make up ke sekolah. Kelompok 4 perencanaannya? Oke, dilarang merokok di sekolah. Oke, itu perencanaan yang kalian buat untuk nanti membuat proyek. Silakan membuat perencanaan ya. Buat perencanaan. Oke. Nah, perencanaannya kalian buat hari ini harus beres hari ini, ya, beserta laporannya. Bagaimana ini nanti pembuatannya? Nanti pembuatan Bapak juga pantau, baik di ketika ke pembelajaran maupun di luar KBM Bapak akan pantau pembuatan proyeknya, ya. Karena kita materi ini 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang kedua, nanti kalian akan presentasi terhadap proyek yang dibuat. Ini seperti ini. Hari ini buat pertanyaan, dasarnya pertanyaan adalah membuat perencanaan. Nah, perencanaan harus beres hari ini. Harus dikumpulkan hari ini perencanaannya apa. Kelompok 1, 2, 3, 4 ada perencanaan. Bersama Pak, ditanya sudah ada perencanaan. Perencanaannya harus dibuat hari ini, harus selesai hari ini beserta laporannya. Untuk pembuatan proyek silakan boleh di luar KBM, boleh ketika KBM. Nah, setelah itu kalian temuan hari ini coba. Hari ini kita simpulkan. Apa judulnya? Arti penting norma dalam kehidupan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita sebagai warga negara akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kita harus selalu mentaati norma yang berlaku. Kalau kita melanggar akan mendapat sanksi. Oke. Ada berapa unsur tadi? 3 unsur. Oke, yang pertama unsur apa? Coba. Oke, flow. Terus apa lagi? Flow. Lagi. Human rights. Jadi kita semua mempunyai hak asasi manusia, memiliki hak yang sama di depan hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Ini berteman hari ini. Sebelum itu Pak ada ngerti dulu. Mulai pertanyaan, apa manfaat norma hukum? Oke, untuk mencegah terjadinya kegaduhan, perpecahan, permusuhan dan lain-lain. Bagaimana caranya agar masyarakat taat dan patuh terhadap hukum? Bagaimana caranya? Kita harus selalu mentaati norma hukum. Membahas pertemuan selanjutnya mengenai presentasi materi pertemuan yang kedua mengenai presentasi kalian tentang proyek yang kalian buat, ya. Jadi di pertemuan yang akan datang, pertemuan yang kedua, kalian akan membuat
presentasi dari proyek yang kalian buat. Kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahankan ya. Selanjutnya, biar tambah semangat, kita lanjutkan menghadap lagu. Coba berdiri semuanya. Kita membawakan sebuah lagu yang semangat, menyanyikan sebuah lagu apa? Silakan. 1, 2, 3, mulai. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Siapa yang bisa jawab? Kalau pemain bisa jawab nih. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran norma hukum? Sanksi apa yang diberikan terhadap norma hukum? Oke, dia akan mendapatkan sanksi yang berat tergantung dari jenis norma yang dilanggarnya. Oke, itu sanksi yang akan didapatkan kepada semua warga negara yang melanggar terhadap norma hukum. Itu sanksinya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi norma hukum? Fungsi norma hukum, semoga kalian bisa jawab. Apa fungsi norma hukum? Coba, apa fungsi norma hukum? Ada? Kelompok mana? Kamu jawab? Oke, kelompok 2. Apa fungsi norma hukum? Silakan. Oke, dimasuk. Yang keras. Untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Oke, salah satu fungsi norma adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi sudah poin kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Nah, salah satu fungsi norma hukum adalah sebagai alat. Di dalam kehidupan masyarakat itu kan selalu ada rekayasa. Di dalam apa, dalam segala aspek kehidupan itu ada rekayasa. Nah, rekayasa ini menggunakan suatu alat yaitu
hukum. Jadi nanti rekayasa ini bisa diakui dan bisa menjadikan sebuah aturan atau tertib. Fungsi yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Itu salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembentukan masyarakat. Masyarakat itu dibentuk dengan berbagai aspek kepribadian. Masyarakat berbeda-beda kan? Pribadinya ada pribadi yang A, B, C dan seterusnya. Berbagai macam pembentuknya ada perbedaan, gitu ya, di dalam pembentukan masyarakat. Jadi pembentukan karakter setiap masyarakat berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan fungsi norma hukum adalah adanya sebagai sarana pembentukan masyarakat di dalam sebuah pembangunan yang nantinya ke depan akan menjadikan sebuah perjalanan hidup yang lebih bagus. Ya. Selanjutnya, keempat, fungsi hukum sebagai senjata untuk menuntaskan hasil proyek yang kalian buat. Salah satunya adalah kalian nanti presentasi ke depan penjelasan mengenai hasil proyek yang kalian buat. Itu silakan. Kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan proyeknya. Silakan. Oke, silakan. Kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ya. Ya. Oke. Nanti diberikan ini kelompoknya. Sudah beres belum? Proyeknya? Oke. Ini sudah apa proyeknya? Oke, bagus sekali. Silakan dibereskan proyeknya ya. Ini. Siap. Terus. Ini apa ini proyeknya? Proyek apa ini? Gambar. Oke, satu presentasi ke depan. Nah, kelompok lain hanya memberikan masukan dan tanggapan terhadap proyek yang dibuat kelompok masing-masing. Kelompoknya, ya. Oke. Dan nanti menggunakan ini ya. Siapa yang duluan berarti kelompok ini yang pertama masuk. Yang pertama tampil presentasi ke depan. Oke, ini kelompok berapa? Bapak lempar dulu ini ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Terakhir kelompok 4. Kelompok 2 dari 1 silakan ke depan. Kelompok lain diperhatikan. Oke, duduk kelompok. Oke. Depan silakan untuk presentasi kelompok pertama. Tepuk tangan dulu semuanya. Baca semuanya? Oke. Diperkenalkan dulu. Dari kelompok 2, 3, dan 4 terhadap proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Proyek apa ini? Stop make up ke sekolah. Stop. Silakan untuk tanggapan dari kelompok lain mengenai proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Boleh perkenalkan namanya dari kelompok apa, Sob? Ini. Silakan. Perkenalkan dulu. Dari kelompok. Silakan. Silakan. Karena tidak menaati peraturan sekolah.
Kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan ajakan membuat poster, tadi kalian membuat poster ajakan dalam melakukan pemetakan merokok. Tadi ada dilarang merokok, tidak boleh ngomong atas sekolah, apa lagi menertibkan dulu lalu lintas, apa lagi dilarang membuang sampah. Semua adalah ajakan terhadap norma hukum. Jadi jangan dilanggar. Misal kalian tidak boleh merokok, tidak boleh. Ya. Jadi Bapak sekali lagi terima kasih Pak Wali. Ini proyek yang kalian buat. Lagi. Oke, kita simpulkan. Proyek yang kalian buat itu adalah intinya kita semua apa? Mentaati norma hukum. Baik yang berlaku di masyarakat. Kan sampah itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya adalah tadi dilarang merokok, baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun dilarang merokok. Harus apa manfaat norma hukum bagi masyarakat? Apa manfaat norma hukum? Oke, untuk mencegah kegaduhan, perpecahan, dan ketidaknyamanan. Ya, selanjutnya, bagaimana kalian setelah belajar materi ini? Bagaimana perasaan kalian? Jadi nanti kalian harus mentaati segala bentuk norma hukum. Selanjutnya, bagaimana kalau kalian Bapak akan bahas mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari. Kita harus sesuai dengan perilaku. Dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, Pak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kalian semua. Terima kasih kalian ucapkan kalian luar biasa. Jangan lupa.